Siapa yang mau jadi anak pintar? Wah, semuanya mau jadi anak pintar. Mau dikasih tahu nggak rahasianya? Mau? Yang di belakang Kak Ipet nggak dengar. Mau nggak dikasih tahu? Yang sebelah sini nggak dengar suaranya. Mau dikasih tahu nggak? Pasang dulu kupingnya baik-baik. Rahasia mau jadi anak pintar itu tadi sudah kita nyanyikan. Harus rajin membaca, rajin belajar. Ada nggak? KP mau tanya dulu nih. Ada nggak orang di dunia ini yang orang hebat, orang pintar tanpa belajar dan membaca? Ada nggak? Nggak ada. Jadi ada semuanya. Kalau mau jadi anak hebat, anak pintar, rajin membaca, yes. Membaca, yes. Kurang semangat. Membaca, yes. Anak pintar, yes. Ulangi, baca, yes. Ulangi, membaca, yes. Anak pintar, yes. Oke. Nah, tadi mau dengar dongeng. Siapa yang mau dengar dongeng? Tapi ada syaratnya. Mau? Duduknya yang rapi. Duduknya rapi kayak mana ya Kak Ipet? Wah, kayak mana? Iya, coba Kak Ipet tes dulu. Ayo kita duduk rapi. Jawabnya rapi. Ulangi, sambil duduk yang rapi. Nah, ulangi. Ayo kita duduk rapi. Rapi. Kayak mana duduk rapi? Lipat tangan, hadap depan. Mana depannya? Oh, sini. Iya, sini depan. Ini nggak ada ke kanan, nggak ada ke kiri, nggak ada ke kiri. Ulangi ya. Ayo kita duduk rapi. Lipat tangan, hadap depan. Semua hanya diam, tak boleh bersuara. Hanya diam, hanya. Karena kalau sudah diam, tidak ada suara. Karena Kak Ipet mau cerita tentang seekor tentang Pak Singa yang tidak suka dengan keributan. Karena pagi itu ketika pagi datang, semua penduduk di hutan semuanya terbangun, termasuk juga Pak Singa. Pagi itu juga terbangun. Namun anak Pak Singa si Leon masih enak tidur pagi itu. Si Leon kalau dia terbangun, dia langsung menangis sehingga membuat Pak Singa menjadi panik. Makanya pagi itu Pak Singa berjaga-jaga supaya si Leon tidak terbangun dan menangis. Pak Singa pagi itu melihat semua keadaan hutan. Yang pagi itu semuanya ramai. Ketika bangun pagi, ada hewan yang bangun. Ada juga hewan yang pagi itu siapa? Ada kuda. Ada juga hewan. Ada? Gajah. Dan semua penduduk hutan pagi itu semuanya bangun. Namun ketika semuanya lagi sibuk, Pak Singa berdiri dan bilang, diam. Pak Singa bilang apa? Diam. Karena si Leon masih
lewat nanti aku akan memakannya. Akhirnya pagi itu semua hewan yang ribut awalnya semuanya diam. Tidak ada yang berani ribut karena si Leon masih si Leon masih enak tidur. Pagi itu Pak Singa duduk dengan tenang. Dia perhatiin semua hewan dan keadaan hutan. Semuanya tenang, tidak ada yang berani ribut. Ketika Pak Singa terduduk termenung sambil melihat si Leon lagi tidur, tiba-tiba terdengar dari atas pohon suara gaduh. Ternyata ada 2 ekor burung nuri yang lagi berlari dan bergelut bermain di atas pohon. Pak Singa langsung berdiri karena dia takut nanti si Leon bisa terbang bangun dan menangis. Pak Singa berdiri dan dia langsung bilang, diam. Bilang apa? Pak Singa bilang sekuat-kuatnya. Mana suaranya? 1, 2, 3. Mendengar Pak Singa membilangkan diam, 2 ekor burung nuri yang lagi bermain itu langsung terdiam, tidak berani ribut. Pak Singa bilang, Pak Singa, apakah 2 ekor burung nuri itu membangunkan si Leon? Pak Singa bilang apa? Pak Singa, Leon masih tidur. Oh, Leon masih tidur? Kalau begitu, aku tidak bisa memakan 2 ekor burung nuri menjadi santap kita pagi ini. Akhirnya 2 ekor burung nuri selamat dari Pak Singa. Burung nuri pun segera terbang menjauh. Keadaan hutan kembali menjadi tenang. Pak Singa duduk sambil melihat-lihat kiri dan kanan. Dan dia bilang kepada Bu Singa, Bu Singa, kira-kira siapa yang akan menjadi santapan kita siang ini? Karena hari sudah semakin siang, Pak Singa pun mulai merasakan lapar. Oh, si Leon juga masih tidur. Tiba-tiba dari atas pohon terjadi lagi suara yang sangat gaduh. Oh, Bu Singa, siapa yang beribut di atas pohon itu? Pak Singa langsung berdiri dan bilang, Pak Singa bilang, mendengar Pak Singa bilang diam, si monyet yang lagi sibuk bermain, dia langsung diam. Pak Singa pun bertanya, Bu Singa, apakah si Leon terbangun oleh suara monyet tadi? Bu Singa bilang apa? Pak Singa, Leon masih tidur. Oh, kalau Leon masih tidur, kalau begitu kamu selamat monyet. Kamu tidak menjadi santapanku siang ini. Akhirnya sang monyet pun selamat. Dan dia pun lari terbirit-birit karena takut dimakan Pak Singa. Hari pun semakin siang. Matahari sudah berdiri tegak di atasnya, sehingga membuat Pak Singa merasa kelelahan dan merasa lapar siang itu. Perutku lapar sekali. Dia mulai merasakan lapar. Namun si Leon masih enak tidur. Tiba-tiba terdengar siang itu ada suara yang lagi bernyanyi. Tidak jauh dari tempat Pak Singa berhenti, ternyata ada danau yang sangat luas, sehingga ada Kundanil yang lagi berenang. Dia bernyanyi sekuat-kuatnya.
Pak Singa langsung berdiri dan Pak Singa langsung bilang, Kudanil yang besar badannya itu menjadi takut dan terdiam. Pak Singa pun bertanya, Bu Singa, apakah Kudanil itu membangunkan si Leon? Pak Singa, Leon masih tidur. Oh, Leon masih enak tidur. Wah, kalau begitu kamu selamat, Kudanil, dari makanan santapan siang kami hari ini. Kudanil pun lari dan takut tidak berani ribut. Tidak lama kemudian Pak Singa berhenti di bawah pohon karena suasana sangat panas. Dia baring-baring di sebelah Leon. Karena dia saking laparnya, tiba-tiba perutnya mulai berbunyi. Suara itu makin lama makin kuat. Bu Singa pun langsung berdiri. Pak Singa, cepat, Leo terbangun oleh suara itu. Cepat makan dia. Oh, Pak Singa langsung kaget karena suara itu berasal dari perutnya sendiri. Pak Singa pun menjadi malu kepada Bu Singa karena dia tidak bisa memakan diri sendiri. Akhirnya Pak Singa malu kepada Bu Singa dan si Leon pun terbangun menangis-nangis. Karena hari pun sudah siang, akhirnya Pak Singa memutuskan untuk pergi berburu mencari santapan siang. Oke, ayo kita duduk rapi. Oke, tadi udah baca buku? Belum baca buku, Bu? Belum. Mau baca buku? Mau? Tapi ada syaratnya. Yang pertama gak boleh bisa nyanyi? Oh, bisa nyanyi? Gak dengar bisa? Oke. Yang kedua, gak boleh rebutan gak boleh bukunya dilemparkan. Cukup 3 itu aja. Nanti buku yang setelah selesai dibaca letakkan di meja pohon. Di situ ada 2 meja pohonnya. Oke? Nah, nanti buku yang selesai dibaca letakkan di meja pohon. Jangan taruh ke rak buku lagi karena nanti biar bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang akan menyusunnya kembali ke rak buku. Tapi ambil bukunya satu-satu dulu. Ambil satu, selesaikan baca. Setelah dibaca baru ditukar. Boleh? Boleh. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Ingat ya tadi bahwa kita yang pertama membaca buku tadi apa? Mengambilnya hanya 1 buku. Sesudah itu kalian buat ringkasan. Setelah itu kalian akan menampilkan. Oke? Bisa itu? Bisa. Kita makan kue kita ya, Kak.